Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita semua bisa bertemu pada acara launching kegiatan Amaliyah Ramadan 1440 Hijriah tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Susunan acara launching Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Launching kegiatan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah. 4. Pembacaan wahyu kalam ilahi. 5. Mau'izah hasanah. 6. Penutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan diawali bacaan basmalah acara peringatan ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Sambutan yang pertama yaitu laporan Ketua Panitia Kegiatan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah kepada Saudara Rifa Alfiansyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak DRS Haji Hamid MPDI, Kepala SMP Negeri 7 Kebumen, Bapak Sugeng Supoyo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha yang saya hormati pula, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Akan menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Latar belakang kegiatan. Peradaban dunia yang berkembang semakin pesat akan berimbas pada perubahan perilaku dan peradaban pada generasi muda. Pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama berdampak pada merosotnya akhlak generasi muda dan melemahnya nilai-nilai keagamaan. Sekolah sebagai tempat pendidikan dan tempat pembinaan watak generasi muda bertanggung jawab bagaimana bisa membentuk generasi muda yang berkualitas dan bermoral baik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Sedikitnya jam pembelajaran untuk mata pelajaran agama di sekolah dan memanfaatkan momentum datangnya bulan suci Ramadan, serta mengingat berbagai manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka OSIS SMP Negeri 7 Kebumen memandang perlu mengadakan kegiatan di bulan Ramadan ini. Nama kegiatan ini dinamakan Kegiatan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah OSIS SMP Negeri 7 Kebumen. Dasar kegiatan 1. Program kerja OSIS SMP Negeri 7 Kebumen tahun 2022-2023. 2. Keputusan rapat OSIS pada hari Kamis 15 Maret 2023. Tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Membentuk kepribadian seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih siswa secara langsung dalam melaksanakan berbagai amalan di bulan suci Ramadan. Waktu dan ragam kegiatan. Beberapa kegiatan dan waktu amalia Ramadan 1444 Hijriah OSIS SMP Negeri 7 Kebumen, yaitu 1. Launching kegiatan amalia Senin 27 Maret 2023. 2. Tadarus Al-Quran Selasa 28 Maret sampai dengan Sabtu 1 April 2023. 3. Ngaji Kitab Safinatun Najah Bandungan Senin 3 April sampai dengan Rabu 19 April 2023. 4. Sholat duha dan sholat duhur berjamaah. 5. Pesantren Ramadan Senin 3 April sampai dengan Rabu 5 April 2023. 6. Zakat fitrah Senin 3 April sampai dengan Rabu 5 April 2023. 7. Nuzulul Quran Sabtu 8 April 2023. 8. Bingkisan Ramadan bersama alumni Spencer Sabtu 8 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu guru karyawan SMP Negeri 7 Kebumen dan yang mulia Bapak Kiai Haji Hamid MPD serta anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, sholawat dan salam teruntuk Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali Bapak bertemu dengan kalian pagi ini dalam suasana yang sumringah dalam keberkahan bulan Ramadan. Setiap helaan nafas kalian ketika mendengarkan beliau sedang mendiko, kalian camkan dalam hati dan kalian harus percaya setiap kata-kata yang keluar adalah keberkahan bagi kalian, akan memudahkan jalan kalian dan akan memperlancar belajar kalian. Bukan hanya belajar, tetapi akan mengisi masa muda kalian untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Anak-anak, modalnya adalah percaya dan yakin. Jelas anak-anak? Apa? Percaya dan yakin. Kalau kalian percaya, kalau kalian yakin bahwa mendengarkan dengan baik, memasukkan apa-apa yang dikatakan menjadi sebuah tuntunan untuk berbuat. Kalau kalian yakin itu, sekali lagi, kalau kalian yakin itu, kalian akan mendapat manfaat. Kebermanfaatan kegiatan ini adalah kepada keyakinan kalian. Kalau kalian yakin, kalian mengendalikan diri, nanti akan mendapat manfaat. Tetapi jika kalian menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang biasa-biasa saja, yang untuk apa sih kegiatan ini? Kalian tidak yakin kegiatan ini, nanti kebermanfaatan ini tidak maksimal. Setiap kata-kata, setiap pengantikan dari Pak Hamid, tolong masukkan ke dalam hati, jangan lewatkan sedikit pun dengan obrolan kalian, apalagi bermain-main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Mari semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semuanya, serta sholawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi washabihi. Yang terhormat Bapak Sugeng Sukoyo SPD, Kepala SMP Negeri 7 Kebumen. Beliau ini adalah teman saya sejak beliau bersama saya mengajar di dulu namanya STM, sekarang namanya SMK, STM Ma'arif 1 Kebumen. Beliau ngajar guru bahasa Indonesia, beliau ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia, saya mengajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah beliau lebih cepat jadi pegawai negeri di tahun 1997. Saya menyusul tahun 2007, jadi selisih 10 tahun. Kalau umurnya tuaan saya 1 tahun, gantengnya ganteng beliau sedikit. Beliau termasuk guru yang diidolakan di STM karena kesungguhan beliau di dalam mengajar, namun tidak ada satupun guru wanita yang tertarik pada beliau. Karena Pak Sugeng sendiri yang tidak mau menikah dengan sesama guru mengajar. Akhirnya beliau mendapatkan istri asli dari Wonosobo, kalau iya betul. Beliau lebih memilih istri dari daerah dingin, Wonosobo. Alhamdulillah beliau jadi kepala sekolah sejak 2012 di Klirong, Puring ya, Puring 2 ya. Puring, kemudian pernah di Klirong ya, di Kutawi namun. Nah, beliau insya Allah sampai pensiun jadi kepala di sini, sampai pensiun insya Allah. Anak-anakku yang saya banggakan, ada 2 istilah ya anak-anakku dalam Ramadan ini. Ada berapa? Ada berapa? Dalam bulan Ramadan itu ada 2 istilah. Satu namanya Syiamu Ramadan, yang kedua namanya Qiyamu Ramadan. Apa? Syiamu Ramadan, yang kedua Qiyamu Ramadan. Hanya beda S sama Qi saja. Ya, kalau Syiamu Ramadan itu dari kata soma ya sumu syaman. Kalau Qiyamu Ramadan ini dari qoma yaqumu qiyaman. Nah, kalau hadisnya sama. Hadisnya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang Qiyamu Ramadan ya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya sama. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi puasa itu puasa itu bukan karena umurnya, tapi karena kuat. Ponakan saya masih 5 tahun, masuknya di apa sebelum kok 5 tahun, 4 tahun ya, 5 tahun betul, TK 5 tahun ya, ya 5 tahun. Saya bilang sama ponakan saya, karena dia pengaruh handphone, pengaruh pengaruh sering ketemu dengan anak-anak tetangga, meskipun baru 5 tahun dia sudah bisa fasih berbahasa Indonesia. Fawaz puasanya sampai jam berapa?
sampai jam 12 Pak D, daripada itu orang sudah gede nggak puasa begitu. Jadi ternyata puasa itu bukan karena umurnya. Kemarin saya kuasik ngaji di Kota Winangun, Masjid At-Taqwa Kota Winangun, dekat SMP ya Pak Sugeng ya. Nah kebetulan kan sedang ada perbaikan jalan, peninggian jalan itu ya, ada tutup, buka tutup. Nah saya sampai pas ditutup. Nah yang itu, yang nunggu buka tutup itu orangnya tekar, tangannya gede, drijinya segede mambon, sangar, tapi karo ngerokok. Waduh, artok potret melas temen gitu ya. Kemudian karena dia berbuat baik mengatur jalan, ya saya sambil ngasih uang 2.000. Dalam hati saya, sayang kamu tidak puasa. Ternyata puasa itu bukan hanya untuk orang yang sehat, tetapi orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anakku sekarang semuanya puasa? Semuanya puasa? Alhamdulillah. Puasa itu anak-anakku yang paling baik sahurnya itu mepet imsak. Nah, gimana? Mepet imsak. Begitu jam 4 kita baru makan. Nanti selesai terus imsak. Yang bagus, yang bagus. Tapi kalau sahurnya jam 3 juga apa-apa. Dulu saya ketika kecil kalau sahur jam 12 sehingga tangi turu subuh wis kencot tepol. Nah, ini jadi sekarang sudah disetting. Saya ditanya, kenapa sih Pak kalau sahur itu mepet lebih baik, lebih utama? Karena dengan sahur mepet kita niat puasanya langsung puasa. Saya ulang ya. Karena kalau kita sahur mepet, puasanya langsung puasa. Apakah anak-anakku qiyamul Ramadan dengan tarawih? Apakah anak-anakku tarawih? Tarawih? Saya kalau malam minggu ngimami di perumahan. Saya punya rumah di perumahan Bunga Alam. Itu ada makmum bilang ke saya, Pak, kok Bapak beda ya mimpin tarawihnya dengan musola di Sigaru? Bedanya kenapa Pak? Bapak 20 dan 3, di Sigaru cuma 8 dan 3. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, Bapak ikut di sini, kadang-kadang di sana. Enggak Pak, aku suka yang di sana yang 8 Pak. Iya nggak apa-apa. Berarti saya sekarang di sini, besok selanjutnya saya di sana yang 8 ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus malam berikutnya sudah nggak ikut saya, tapi malam berikutnya lagi ikut saya lagi. Pak, ternyata saya mantep di sini Pak, walaupun 20 tapi ternyata lebih cepat daripada 8. Ternyata mereka pandangannya hanya yang cepat. Harusnya nggak boleh begitu anak-anak ya. Nah itu namanya qiyamul Ramadan. Nah anak-anakku coba, kalau setelah sholat tarawih imamnya itu mimpin doa apa tidak? Bareng-bareng. Nawaitu shoma qadid an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya apa tidak? Diterjemahkan apa tidak? Niatisun poso ing dina esuk saking anakane fardune bulan Ramadan ing tahun krana Allah Ta'ala. Sudah niat? Setelah niat masih minum apa tidak? Masih makan apa tidak? Masih. Nah, iya kan? Makanya kalau sahurnya akhir, begitu sahur langsung niat, begitu setelah niat langsung puasa. Nek mau kan ora wis niat sing ngombe,
masih makan kayak gitu. Nah, ini boleh apa tidak Pak? Ya boleh, makanya ini hanya utama saja. Terus Pak, kalau habis tarawih niat, nanti habis makan sahur niat, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan melewati imsak. Niatnya tidak boleh sesudah imsak, nggak boleh, harus sebelum imsak. Nah, ini anak-anakku yang saya cintai, selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 2023. Lah, ini namanya Siyamu Ramadan. Nah, Qiyamu Ramadan itu berarti melaksanakan ibadah selain puasa di bulan Ramadan. Ada tarawih, ada tadarus, termasuk ini nanti ada apa? Amalia Ramadan. Oleh karena itu, semoga anak-anakku nanti akan meningkat 3 hal. Amin ya Rabbal. Seorang tokoh pendidikan penemu angka 1 namanya Asy-Syaikh Al-Khawarizmi ini mengatakan yang diharapkan dari anak-anak setelah belajar adalah meningkat 3 hal. 1, meningkat ilmunya. Alhamdulillah. Sebelum sekolah di SMP, anak-anakku nggak ngerti kalau ada kalau ada hitungan panas matahari, karena sekolah tahu bahwa di permukaan matahari panasnya adalah 14 miliar derajat Celcius gara-gara sekolah. Makanya anak saya kemarin Pak Kepala waktu di SMA 1 itu sering tanya kepada eyangnya, pada bapak saya. Karena selama ini belajarnya dengarkan, sekarang sudah mulai ada dialog. Uang 2000 kertas dengan uang 100.000 kertas, kalau dijunjung, kalau diambil, berat yang mana? Ini uang 100.000 kertas, 2000 kertas. Kalau kita pegang, kita angkat, berat yang mana? Enggak, sama-sama kertas, diangkat saja. Kalau diukur kira-kira berat mana itu? Ya mungkin sama lah ya. Sama kan, mungkin sama kan. Tapi begitu anak-anakku Jumatan, kemudian ngesaki duit 100.000, ada kotak infak. Itu yang ringan diambil yang mana? Yang ringan yang mana? Ya itulah maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2, meningkat manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah Pak Sobirin ini kakak kelas saya di Salafiyah. Dulu beliau hafal Aizi. Iklam anna tasrifa fil lughati taghyir wa fis sinati tahwilul asli wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha thumma al-fi'lu imma. Beliau hafal dulu sikiambo. Saya dulu hafal 40 hadis dulu. Saya dulu di pesantren 5 tahun. Saya waktu di pesantren lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Karena di pesantren orang anak panganan. Jadi puasa terus saya. Nah setelah 1986 saya kuliah di Jogja, sudah mulai banyak warung. Nah saya puasanya Senin, Kemis gitu. Setelah jadi pegawai negeri, Senin, Kemis enggak, Kemis, Senin enggak. Setelah 2013 saya jadi pejabat, Senin ya ora, Kemis ya ora. Nah ini manfaatnya kurang. Nah alhamdulillah kata Pak Sugeng ini, kata Pak Kepala, ini nanti musolanya ditingkatkan jadi masjid itu ada 2 anakku, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Maksudnya apa? Masjid jami itu masjid bisa untuk iktikaf, tapi tidak bisa untuk Jumatan karena tidak punya ahlun, nggak punya keluarga.
nggak punya penduduk. Kecuali musola ini ditingkatkan jadi masjid, aksesnya dibuka, 5 waktu bisa untuk sholat tetangga sekolah, boleh untuk Jumatan. Tapi kalau ahlinya hanya guru, karyawan, dan murid, nanti kalau untuk Jumatan pas hari Jumat tanggal merah, Jumatnya libur. Nah, ini nggak bisa. Maka hanya statusnya aja jadi masjid, tapi ghairul jami. Anakku banyak manfaat. Alhamdulillah, itu tetangga saya murid SMP 7. Wih, yakin. Angger adzan pola pikir, yakin. Wih, gara-gara sekolah nang SMP itu. Kan biasanya sing adzan subuh kaki naya terus ora ganti-ganti. Boleh puji hujan kue baik. Monggo-monggo sami sholat jamaah supados ganjaranipun kathah. Dijawab nang bocah-bocah wis ngerti. Tapi begitu anak SMP 7 ini yang azan, kakek-kakek, nenek-nenek pada kaget semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaki ini pada tang, siapa sih ngantan? Kenapa tuh dewe? Sing sekolah nang SMP itu, mantap kan? Puji-pujiannya diganti, monggo-monggone ora diganti, monggone diganti. Monggo-monggo tiang sepuh, sami sholat jamaah subuh, mumpung durung awakmu abuh. Ngomong dorong sikilmu lumpuh. Wah, sing jamaah bok muncrat tekan jaba-jaba nang jaba kabeh. Meningkat manfaatnya sekolah di SMP Negeri 7. Saya akan menyampaikan kata-kata, saya minta anakku menjawabnya. Sekolah yes, narkoba no. Sekolah yes. Belajar? Yes. SMP 7? Yes. Narkoba? No. Alhamdulillah. Kalau ada yang terlibat, langsung dikembalikan ke orang tuanya. Jenengan wani karo Pak Sugeng, medeni pol wong kayak siji. Dulu kalau diajar Pak Sugeng di STM Maris nggak ada yang berani ke masjid, nggak ada. Ke masjid dia lawannya cuma ngomong. Tapi alhamdulillah nilainya semuanya 10. Kecuali sing sama. Jadi beliau ini memang konsentrasi sekali mengajarnya, sangat bagus metodologinya. Oke, yang terakhir adalah meningkat akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sekarang ada handphone, pelajaran agamanya hanya seminggu 3 jam. Ini untuk membentuk karakter akhlak yang baik, penuh dengan cara-cara, upaya-upaya yang lain, seperti kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Anak-anakku, kalau di kampung ada kegiatan, anak-anakku agar ikut. Ada TPQ misalnya, anak-anakku kok belum fasih belajar Qur'annya, silakan ikut. Kalau sering kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung, insya Allah akhlak kita akan baik. Amin ya robbal. Demikian yang saya sampaikan, dengan bersama-sama mengucap basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Acara ini resmi saya buka. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke hukum ya Mas. Allahumma salli Muhammad Rabbi sholli alaihi. Salawat badru alaina min saniyatil wada
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.